Karena cewek yang ini asing om, bukan karyawan di situ. Kayaknya Dia ngerjakannya tuh nggak hidup lampu om, gelap, gelap benar-benar gelap deh. Sampai dia cewek, "Mas, yang saya lihat siapa ya?" berarti masih ditanya kan? Karena cewek yang ini asing om, bukan karyawan di situ. Kayaknya Dia ngerjakannya tuh nggak hidup lampu om, gelap, gelap benar-benar gelap deh. Sampai dia cewek, "Mas, yang saya lihat siapa ya?" berarti masih ditanya kan? Rumah anu gak ya? Situ tuh pokoknya enggak Penghuni enggak mesti enggak menang jam. enggak menunjam. Asal sepi ya kayak gitu. Pokoknya di lantai 2 Cuman kalau kata Om Ade bilang yang Dia setiap lantai sebenarnya ada deh, ada dia setiap lantai om. kalau Om Ade bilang tadi yang dia menyerupai itu, Nah kalau itu yang tuh gimana ceritanya? ya, kalau yang nyerupai tadi tuh, ini kejadiannya tuh sama salah satu bagian karyawan bagian marketing waktu itu. Di hari Minggu itu kan sering pemasaran tuh, sering promosi. Ya sebelum mereka turun ke lapangan, mereka kan harus siap-siap loh, apa sih yang mau dibawa, prepare kata orang. Jadi naiklah ke lantai 2. Jadi di lantai 2 tuh dia ngeliat sosok atau ngeliat salah satu staf perempuan staf yang emang lagi kerja. Nah, Mbak, tumben masuk nih hari Minggu kan, dia cuman mandang lanjut kerja. Budak ngerasa ndak disaut dan kebetulan posisinya staf kayak gitu kan, salah satu kali staf yang penting lah situ. Jadi mereka ini pun ndak berani terlalu banyak yang gimana kan. Jadi akhirnya udah selesai mereka prepare, mereka turun. Tumben tuh Mbak Dewi, Tapi enggak, bukan bunga kan? bukan. Tumben tuh tumben tuh Mbak Dewi gitu kan, hari Minggu mana ada. Itu pas kebetulan yang ditanya aku sama siapa gitu, pikir mana ada. Jadi tolong nggak aku cek CCTV gitu kan, ada ndak? Emang benar om, ditunjuk di CCTV itu ndak ada orang yang duduk di situ. enggak ada. Di hari yang sama, jam yang sama. Di jam yang sama dicek ndak ada kan, jadi kan bisa diputar loh, dimundurkan. Jadi kondisi itu emang si cewek ini mandang ke arah meja kawan marketing nih, kayaknya dia negor sampai berjalan. Tapi emang dari dia berjalan tuh Enggak ada siapa-siapa. nggak ada kosong. Dari mereka tuh masuk ke lantai 2 sampai mereka keluar itu kosong. Mana aku pesan sama mereka, jangan ngomong sama si Mbak Dewi ini kayak gitu. Jangan diceritakan, cukup kita sama kita ya tahu kayak gitu. Oh iya bang, ini kan. Jadi akhirnya mereka tuh jadi tutur tadi siapa gini gitu om. Nah yang kedua nih, di sini bisalah Mbak Devi sama Mbak Bunga tadi. Nah, jadi Mbak si Bunga ini tadi nih ternyata cuti om. Iya, Cuti. Nah kasih kerja ini si Mbak Mawar nih, ada gak kerja pada meja kerja mereka nih kesampingan, dekatan pas sebelahan kayak gitu. Jadi di situ mereka tuh ngomong, udah selesai akhirnya dia keluar ke pantry pas waktu jam makan siang tuh. Mbak Bunga tadi nih dari jam makan siang tuh ndak nongol lagi sampai sore, karena ndak baliknya tadi nih si Mbak Devi tadi nih bertanya lah sama kawan sebelahnya nih, staf gak ya, bukan staf, dia itu karyawan biasa. Mbak Bunga tadi kemana kok nggak di kan udah 2 hari cuti udah 2 hari om. Layari itu dia ndak pernah berani balik malam lagi. Kalau seandainya emang kondisi di lantai 2 itu sepi ataupun ramai dia. Ramai. Tapi kalau udah sepi 1-2 orang dia ndak berani. pasti dibalik. Pasti dibalik. Tapi yang cuti ini dikasih tahu nggak? Hah? Dikasih tahu nggak? Nah, kalau masalah itu dia ngomong selanjutnya apa sampai atau enggak,
cerita itu aku nggak tahu. Di situ cuma Tapi pernah ada yang kira-kira ekstrim? Kalau entah misalnya dia apa? Entah menjatuhkan sesuatu, entah itu barang apa dijatuhkan. Pernah? Nah, kalau aku ingat ada satu. Ini kalau masalah ekstrim dan ekstrimnya aku nggak tahu ya. Ya tergantung kawan-kawan yang nilai. Yang jelas belum cerita ya udah merinding. Ceritanya waktu itu aku pikirnya sama Muhib. Sama Muhib. Jadi hujan. Waktu itu hujan benar-benar lebat om. Hujan lebat jadi ya karena hujan lebat kita kan nggak bisa stay di luar, jadi di dalam. Aku lupa hari apa kayak gitu. Yang jelas kantor waktu itu udah kosong. Tinggal aku berdua udah sama tutup lah. Operasional kan udah tutup. udah kayak gitu kan. Sekitar jam 2-an om kejadiannya. Jadi udah mau pagi subuh, udah mau subuh gitu kan, sekitar jam 2-an loh. Nah, pas waktu jam 2 itu kalau tak salah aku udah Muhib tidur tuh di sofa. Jadi aku tinggal sendiri, aku main HP. Perasaan aku nih di luar nih masih hujan lebat, angin gitu kan, kayak adah pintu belakang nih om, kayak bagaimana sih ya? kayak Apa dibanting. kayak kena angin. Iya. Kenapa? Tapi emang pintu tuh enggak jadi renggang, bahasanya itu renggang, enggak rapat, enggak agak jadi terbuka kayak renggang. Kan karena WC kita kan di dalam tuh, Dalam. di luar Iya. pintu, Di luar. di luar. Jadi aku kan sekalian mau nutup pintu aku ke WC kan. Itu apa yang kulihat sebelah kanan kan kita tempat nyimpan helm tahu kan? Aku narik pintu nih om, mau keluar ke WC. Jadi gitu pintu, bagus duduk di helm. Oh, itu yang namanya Maya, karena aku melihat sekali Maya om di rumah aku sendiri pas waktu itu yang emang masukan istri aku. masuk. Itu kan yang pas waktu masukan kan itu rambutnya satu spring bed tuh rambut di semua. Jadi bini aku tuh ibaratnya tidur di spring bed balaskan rambut dia. Alas rambutnya. Nah, jadi aku melihat itu nutup itu seberapa kuat sih pintu kita belakang, cuman krek dorong udah Langsung kan. Ini om dorong itu udahlah pakai kaki campur bahu, padahal pintu tuh ringan benar om. Jadi saking macam mana ya bawaan aku kaget. ya, kaget takut apa kan sawan kata orang. Jadi aku nutup tuh udah aku dorong pakai kaki pakai bahu baru ke slot dan ke atas kayak gitu. Jadi karena nak kencing tadi nih pergilah keluar, jadi nggak kencing lagi di toilet kan, ke WC keluar samping gedung kan, samping gedung takut nak kencing. Rumah Pak Haji sebelah kan, rumah Pak Haji kan di atas kan ada tempat nyantai ada di pantai di situ. sebelah tuh. Jadi kemana ke atas, aku tak ada kan, tidak ada apa-apa, udah selesai aku tutup pintu. Karena kejadian itu jadi aku matiin lampu. Jadi lampu yang ada yang hidup cuma lampu selasar, lampu pos, lampu ruang tunggu tuh mati. Gitu. Nidukkan diri, bukan tidurkan diri. Gitu pagi aku bangun. Maaf nih. Aku panas. Itu balik jam 7. Sampai ke rumah gitu aku jejak ini. Itu yang namanya tiba-tiba kembang besar. Kembang Keteguran besar. ke om? Keteguran kayaknya bahasanya tuh keteguran bah. Kesambet kata orang. Setelah ente kencing di samping itu kan itu. Nah, kayaknya pas aku kecil situ ada yang Ya, model kayak paham, yang ada. dehem kan tadi. Kan di samping itu kan posisinya kan om Angker gak sebelah tuh angker. pohon pisang besar pohon pisang. Berarti itu bekas satu bah. Gedung tempat Itu kan dulunya Pernah nggak tahu? dari ujung ke ujung sampai kepala Pak itu kan dulunya. Jarannya kan dulu MKM. keseberang kan termasuk di sini kayak gitu kan. Tapi di sini enggak sampai ke sana, dia sampai di depan itu ya. Iya. Nah, terus di seberang jalan sana kuburan. Ini enggak dulunya. Nah, Bekas itu. MKM om. Nah, akhirnya aku ngomong lah sama almarhum bapak mertuaku kan. Saran bapak mertuaku, gimana aku kencing tolong kau ambil tanahnya, kata dia kan. Kertas satu apa gitu kau salawatkan, aku bakar. Besoknya aku masuk pagi. Tas kulihat tanah mana semua semen. Akhirnya aku kikes apa yang ada ya. Kikes pakai pisau sangkur. Sangkor. Sudah
pelan bakar, aku salawat kan 3 kali bakar. Nah, alhamdulillah pelan tuh sembuh lah. sembuh, kempes kayak gitu kan. Cuman bagaimana sih kalau orang kata bahasanya kalau kena tengau gatal tuh. Itu kan gatalan itu Om. Bukan gatal miang bukan. Nah, kayak gitu. Cerita. Berarti selama kayak kemade abang kerja tuh selalu ditampilkan hal-hal gitu ya? Pernah ada coba Apa? apa kita cari tahu apa sih sebenarnya, ada apa sih? Pernah ada itu? Kalau boleh tak pernah kan, tak pernah lah ada yang mau cari tahu. Maksudnya itu Tapi maksudnya Apa di itunya? antara ngobrol sesama yang pernah diganggu nih, pernah nggak cerita kira-kira itu apa lah gitu? kalau untuk kawan-kawan yang lain aku kurang tahu. Tapi kalau untuk aku pribadi sendiri, setelah perubahan itu istri aku yang tadi aku cerita yang pas kemasukan kayak tadi itu kan, pas waktu diobatkan aku pernah nantang, aku tantang barang ini. Jadi mulai dari situ aku tuh ngerasa tuh selalu diganggu. Nah kayak gitu, selalu Berarti ada diganggu. sebab. Aku nantang tadi kan, akhirnya di situ aku ngerasa selalu diganggu. Dan kalau setiap aku piket malam itu jadi masih di rumah nih piket malam itu udah horor dah otakku Om. Dada ini dah. Iya. Udah down. Dia karena udah tutup yang Ah, hal-hal yang ini. Kalau udah piket malam tuh makanya bismillahirrahmanirrahim kayak gitu kan. Makanya kalau ngontrol, kalau selama masih ada kawan-kawan OB yang masih ada piket yang lembur, itu sekalian Om. Kalau yang lampu yang belum mati, yang harus Tolong mati matikan matikan dah. Tolong matikan Gitu. sama-sama. Jadi aku tuh di situ waktu zaman itu tuh aku tuh enggak berani tunggu udah habis semua baru ke ini kan. Kayak gitu. Kecuali misal aku sama Syaleh, Berdua lah. Piket. udah kalau habis semua baru kita kunci pintu, itu piket kontrol berdua. Berdua gitu kontrol dari lantai 4, lantai 3, lantai 2, lantai 1 Karena sama-sama pernah ngalamin kan. Nah, Siapa yang kawan itu tuh Bang Muhib. Muhib. Ah, Boleh kapan-kapan kita berkunjung ke Bang Muhib? boleh nanti kita buat video dia sama Muhib. Banyak tuh cerita-cerita itu. Banyak Om, ada yang model versi jangkung kayak gitu kan, aku model versi jangkung itu Di situ juga di lorong. di lorong. Dia mau posisinya kan aku duduk, ini lorong nih, lorong, jadi aku duduk beton kan. Entah kenapa kepala aku tuh ya sama yang kayak di pantry tadi, Enak ngelihat pengennya mandang ke belakang gitu kan, karena kalau pintu belakang dibuka kan lebar Lebar. gelap. Dua, dia kan dua Gelap. pintu. Jadi aku pengen memandang situ. Itu kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 1, jam 1 gitulah. Dia tuh kondisinya tuh duduk jongkok, cuman tangan dia nih Panjang. itu panjang Om. Kondisi badannya itu tidak bongkok gini, biasa gini. Cuman tangannya tuh panjang. Ini kondisi kakinya nih, ini tinggi Om. Maka aku nyebutnya tuh jangkung, karena dia kondisi tinggi. Cuman pas waktu aku berapa sih kalau orang ngelihat kayak gitu, itu ngelihat kondisi dari dia berdiri sampai dia lari itu cepat. Jadi cesep kayak gitu, tapi dia langsung naik ke atas cesep. Aku istighfar kan, astagfirullahaladzim. Mungkin langsung terkejut kan, apa kan? Kayak model bayangan gitu, hitam pekat kayak gitu. Jadi model asli kayak bayangan kita lah kayak gitu, tapi wujud gitu, berbentuk gitu lah. Jadi ini dagunya panjang, kondisi palanya bulat kayak biasa, cuma dagunya panjang, tangannya panjang, gitu ya. kayak goblin kayak gitu, kayak goblin kayak gitu panjang, tangannya gini, kaki dia jongkok, cuman kakinya nih modelnya sih segini, muka dia kayak gitu, begini. Itu yang aku lihat. Jadi posisinya itu gitu. Setelah aku melihat itu, aku tukaran posisi sama Muhib. Jadi aku suruh Muhib di sofa yang aku duduk, dan aku pindah ke sofa Muhib yang Muhib baring. Nah, tapi di situ aku nyadar Om, setelah kejadian itu aku nyadar karena aku pernah nantang salah satu yang dari situ yang atas nama Maya itu. itu Istri aku komunikasinya tuh gimana? itu kebetulan komunikasi karena istri aku kan kerasukan Om. Pokoknya aku nantang lah, ada bahasa yang emang nggak bisa aku keluarkan. Ya wajar lah kalau barang siapa mau itu gitu kan. Apapun gimana pun pedang pun bijak nak terasa. Memang hitung kau. Tahu putus ya kan, kayak gitu. Tapi Gitu. berarti dari pertama masuk kerja sampai akhirnya udah ndak situ lagi, inilah pengalaman ini. Ada. Banyak. Dan
di sini akhirnya sampai aku keluar pun dari apa namanya, dari Stasiun itu. kantor tuh. Kantor itu. Nah, kebetulan kita kan keluar dari kantor itu, dan di mana setiap aku kerja di situ aku ngelihat Om, sering ngelihat. Aku ngelihat kan di ujung itu kan ada pohon tuh, pohon yang mau ditebang tapi tak bisa tuh kan. Sering kalau udah duduk di situ, sering cewek tuh set kan anak dengar ya. Nggak ada. Ya udah, kira aku aman lah kan, jelas panjang dulu, nanti naik lagi, naik itu udah habis di situ gak lah anak bareng.